Kalau yang nggak tahu ada kecelakaan di situ tuh, si korban yang di motor nih selalu menampakkan diri gitu. Soalnya si motor sama dianya terjun langsung ke kali. Pokoknya yang sering banget muncul tuh istrinya, yang nangis aja di pinggiran jembatan gitu. Si kaki yang buntung itu, si kaki yang suaminya tuh ada jalan-jalan di sekitaran jembatan itu. Jadi lihat kakinya aja. Iya, kakinya aja jalan. Cuma satu aja udah. Satu aja jalan-jalan. Sama warga tuh dikasih nama Bergut. Si Bergut ya itu. Selamat malam, selamat datang di Cerita Malam. Ketika gua dan kalian harus tahu. Kalau dari cerita dari warga setempat sih, dari bapak gue juga sih ada. Itu jembatan pertama pembangunan tuh tahun kalau nggak salah 96-97an lah pertama dibangun tuh. Pas sama kelahiran gue juga. Itu banyak juga kejanggalan dari pembuatan jembatan itu. Dari yang minta tumbal lah, bahasa ininya tumbal, minta kepala sapi lah apa gitu kan. Nah, sehabis beres pembangunan jembatan tuh selang beberapa tahun dari beres pembangunan ada pertama kecelakaan tengah malam. Pengendara motor itu, si motor terjun ke kali, sampai ke kali, pokoknya jatuh aja ke kali dia. Oh, karena mungkin nggak ngelihat kali gitu. Iya, pokoknya itu pertama kejadian kecelakaan di jembatan itu tengah malam. Sama warga tuh dikasih nama Bergut. Si Bergut ya itu bisa dibilang penunggu pertama jembatan yang depan rumah gua ini. Soalnya kan dia yang pertama kecelakaan di situ sampai meninggal. Soalnya si motor sama dianya terjun langsung ke kali. Oh, jatuh ke kali dia kalau kali. Cuma bentar bang, gue penasaran sama siapa tadi namanya? Bergut Itu artinya apa ya? Bergut. Nggak tahu, itu sebutan dari warga gua lah. Bergut. Jadi gitu disebutnya. Yang tahu komen ya artinya bergut. Pokoknya itu sebutan dari warga dari kampung gua aja. Dia jatuh, tapi untungnya kalinya lagi dikit lah, nggak banjir gitu kan. Langsung tuh warga nyelamatin. Cuma si motornya nggak ketemu langsung sama warga. Soalnya kan posisi tengah malam juga, nggak mungkin ngapain lah nyari motornya, yang penting orangnya. Oh, jadi motornya masuk ke air mungkin ya? Masuk ke air. Selang beberapa tahun tuh ada warga yang nemuin si motor ini. Oh, ketemu lagi tuh? Cuma berapa tahun lah baru ketemu. Ini tuh kalinya sendiri kali kecil atau kali besar sih Bang Dur? Maksudnya tuh jembatan besar atau? Di jembatan sih kayaknya masuk jembatan gede sih, jembatan besar. Jembatan besar? Iya, soalnya kan perlintasan antar kabupaten kalau nggak salah. Berarti kalinya juga besar. Lumayan kisaran berapa meter ya gedenya, 30 meteran lebih lah lebarnya gitu kan. Nah, si Bergut ini nggak selamat, dia meninggal. Soalnya kan dari benturan dari jembatan kali langsung terjun ke bawah, dia meninggal tuh. Nah, dari situ. Tapi kondisinya itu gimana pas diangkat itu dari bawah? Maksudnya kayak maaf ya, kepalanya atau luka atau gimana gitu? Kayaknya dia luka dalam. Oh, Luka dalam, benturan luka dalam. Dari situ tuh banyak lah kejadian habis si Bergut ini. Dari yang loncat dari jembatan ke bawah tiba-tiba kayak orang gila gitu. Jadi
orang biasa Iya, gitu, orang loncat biasa gitu. tiba-tiba loncat aja. Bukan kecelakaan gitu, Bukan, lebih ke bukan kayak yang ngejajal ilmu lah kalau bahasa di kampung guanya. Pengen ngejajal ilmu nih, udah matang belum nih ilmu gua gitu. tapi kondisi airnya lagi Enggak, dia nggak terjun ke air. oh, dia nggak loncat ke air. Bukan, dia jadi loncat ke bawah jembatan tapi yang tanahnya, Tapi selamat dia, nggak apa-apa. Nggak patah tulang gitu. Nggak ada, cuma kayak memar dikit ada lah gitu kan. Cewek apa cowok? Cowok, kayak orang-orang yang pengen ngejajal ilmu lah. Udah matang belum nih ilmu gua gitu. Banyak tuh kejadian-kejadian. Ada lagi tuh waktu gua lulus SMA. Gua lulus SMA tuh tahun 2016. Gua kan nggak langsung kerja, nggak langsung kuliah kan, gua masih nganggur tuh. Nah, dari jembatan ini ke atas kan rusak parah. Nah, dari atas sampai ada warung tuh. Di atas rumah gua ada warung. Oh, nggak jauh dari rumah Ya, di atasnya ada lagi warung. baru. Dari atas sampai ke warung situ ngebetulin jalan tuh nggak ada kendala apa-apa sama sekali. Pokoknya lancar. Nah, pas ngedeketin ke jembatan, kisaran berapa meter doang ya? 30 apa 20 meter lah. Mulai tuh ada kejanggalan. Si bekonya mati terus, yang buat ngeruk ininya si bekonya mati terus apa banyak lah pokoknya. Itu tinggal sedikit lagi malah banyak Iya, gangguan itu. Banyak gangguan tuh. Dari situ ada muncul stigma tuh, minta tumbal kepala. Mulai lah ya, yang itu muncul suara-suara kepala sapi lah, kepala kebok ya apa kayak kan. Itu beko berapa hari ya? Pokoknya mau ngeruk paling berapa meter doang ya, mau ngeruk itu doang mati terus tuh si beko. Baru jalan-jalan, iya di situ. Nah, dikasih tumbal apa ya, kepala sapi atau kepala kebo tuh baru bisa di ini. Setelah dikasih baru berjalan Ya, lancar. Jalan lancar. Nah, beres tuh pembangunan jembatan, pembangunan jalan nih beres pokoknya. Berapa hari lagi ke Lebaran ya? 3 hari kalau nggak salah, 3 hari ke Lebaran. Gua kan selama pembangunan jalan ini kan gue jaga malam di jalan kan. Bantuin buka tutup. Iya, buka tutup jalan kan sebelah nih. Gue buka tutup jalan tuh. Gue kan tiap malam tuh ganti-gantian dari RT ini dari jam berapa ke jam berapa gitu kan. Dari RT gue dari jam berapa ke jam berapa gitu. Gue kebagian malam terus. Habis kebetulan tuh pas Ramadan. Pokoknya habis tarawih tuh bagian jam gue jaga nih. Gue berapa orang ya? 3 orang sampai 4 orang lah. Gue jaga tiap malam tuh. Ada aja gitu kan, ada aja. Apa tuh? Apa ya, hal-hal yang janggal begitu kan. Cuma gua udah biasa aja lah. Misalnya kayak gimana? Kayak apa ya? Orang-orang percaya nggak percaya sih. Kayak gua beli kopi nih. Ya. Gua simpen nih berapa? 3 gelas gitu kan, rokok. Itu teman-teman gua belum minum belum apa, kopi udah habis setengah gitu kan, yang 1 gelas nih ada aja gitu. Udah, gua biasa aja, dunia lu, dunia gua gitu kan. Kalau mau ya udah ambil aja gitu kan. Nah, beres dari pembangunan jalan nih, kisaran 3 hari mau Lebaran tuh, si jalan mau dibuka total. Oh, mau dibuka Ya, semua. soalnya kan mau Lebaran nih, dibuka total. Nah, gue pindah jaganya nih, kan tadinya dari jembatan yang ujungnya dekat rumah gue pindah ke ujung yang satu lagi. Oh, yang sebelah sana yang seberangnya. Gue pindah tuh. Kata orang tua gue dulu sih, yang paling sering muncul kayak begitu emang yang di ujung yang satu lagi. Oh. Yang seberangnya. Nah, gue pindah gue jaga di situ sama temen-temen gue tuh. Jam berapa ya? Udah mau pulang nih, udah subuh. Jam 3-an kalau nggak salah. Udah mau subuh pokoknya. Gue sama temen gue ngobrol sambil ngerokok. Yang lain kan mintain duit mobil. Yeah. Gue nemu di kampung gue namanya apa, Kuntilanak lah. Kalau yang lain kan nggak tahu gitu kan. Nah, itu cerita dari orang tua gue sendiri sama warga sekitar. Itu yang
paling sering nampakin, ada makhluk yang sering nampakin tuh emang di ujung jembatan yang seberangnya gitu. Soalnya dulu pernah emak gua sendiri nih yang pas ngandung adik gua nih, Ya. yang pas ngandung adik gua yang pertama kalau nggak salah, bapak gua kan petani, punya sawah yang di seberang itu kan. Nah emak gua mau nganterin air sama makanan tuh ke bapak gua, posisi lagi ngandung. Iya. Berapa bulan tuh, itu emak gua tuh lihat Siang-siang berarti. siang Ya. siang emak gua tuh lihat, cuma tahu emak gua doang yang lihat kan, posisi lagi hamil ini kan biasanya kan orang hamil ada aja gitu kan. Iya. Itu lihat orang badannya ular tapi kepalanya manusia lewat nyebrang Nyebrang jembatan, nyebrang tuh. Gua kan jaga posisi terakhir tuh, malam terakhir gua sama teman gua tuh ngobrol Ya. ngobrol lah biasa ambil ngerokok, yang lain mintain duit ke mobil. Gua lagi sela-sela obrolan gua tuh, gua ngeliat kuntilanak Di mana? di, pokoknya dari jembatan, nggak jauh lah dari jembatan, pokoknya ada pohon kelapa dua nih, Iya. di bawahnya musola. Ya. Ada pohon kelapa dua itu terbang, kan gue merinding aja lihat ceritanya. Itu terbang nih dari satu pohon kelapa ke satu pohon kelapa yang itu, dia terbang. Itu gua lihat jelas itu mah, Kelihatan jelas tuh. iya, merinding aja. Kelihatan jelas tuh mah, gua ngeliat sendiri. Gua sampai bilang sama temen gua, lu lihat nggak? Dia anjing, merinding nggak? Ya. Udah yuk, udahan yuk. Sampai temen gua ngajakin begitu, udahan yuk kan temen gua, udah merinding banget gua. Ayo udah ngajakin yang lain, udahan. Itu posisi tuh udah mau subuh, jam 3-an lah, jam 3 lewat udah mau subuh aja. Itu posisi jaga terakhir, jaga malam terakhir. Besoknya mau dibuka semua tuh jalan. Tapi nggak ada suaranya dia, Bang. Ada, gua dengar, cuma dengar suara kayak kepakan sayap gitu kan, per gitu kan. Oh, pas dia Iya, terbang pas itu. dia terbang itu gua lihat Tapi dengan mata gua sendiri gitu kan. Gua itu pertama kali gua ngelihat makhluk kayak begitu. Jelas banget. Jelas Bang. banget, sampai merinding banget. Gua sampai udah ngajakin udahan lah, udah nggak bener nih kata gua. Udah ini jaga terakhir ini kan. Udah dari situ kita pada pulang. Nah, kan gue udah beres tuh si pembangunan jalan itu udah beres nih. Ada lagi kecelakaan, sama masih di jembatan itu juga. Pokoknya hampir bisa dihitung tiap tahun tuh masih pasti ada aja kecelakaan. Ada orang naik sepeda nih dari atas, seumuran gua lah, dari atas tuh dia kenceng banget nih dari atas. Sampai ada warga yang bilang, woi kenceng banget lu bawa sepeda, gitu kan. Dia nggak nyaut, tahu-taunya ternyata remnya blong. Si sepeda ini nih, dia nabrak jembatan nih, jembatan itu kalau nggak salah tiga sepeda, yang satu, 3 sepeda. iya 3 sepeda, yang 2 sendiri-sendiri, yang satunya boncengan kalau nggak salah gua. Tapi semuanya kencang, Bang. Kencang semuanya, cuma yang parah tuh yang paling depan, soalnya dia yang pertama, dia nabrak jembatan nih. Yang bentar, yang depan yang boncengan atau yang sendiri? Yang sendiri dia nabrak jembatan nih. Dia kejedot si besi jembatan nih, dia meninggal di tempat, langsung meninggal di tempat dia itu. Itu salah satu kecelakaan parah juga sih menurut gua. Nah, yang si 2 ini sama, dia juga nabrak, cuma nggak parah. Yang agak parahan tuh yang boncengan, dia sama nabrak jembatan juga, sampai kepalanya benjol, gede banget, benjol ya, kayak bola apa ya, kayak segede bola kasti lah. Nah, yang meninggal nih keluarganya datang tuh. Tapi yang meninggal jatuh ke bawah apa di situ? Enggak, masih di atas jembatan. Udah jadi nabrak Ya, besi nabrak aja aja gitu. di situ. Nah, si keluarga yang meninggal ini datang nih ke kampung gua, langsung ngambil jenazahnya kan, tapi si sepedanya nggak dibawa pulang. Kata si keluarganya, udahlah sepedanya jangan dibawa pulang, di sini aja, terserah warga sini mau dijual kayak mau apa kayak, terus duitnya mau dikemanain terserah, mau dikemasjidin kayak apa kayak. Kondisi yang 3 orang itu kan, yang boncengan nih yang satu benjol gede tuh, yang 2-nya itu gimana, Bang?
ada luka, cuma nggak parah-parah banget. Nah, Bukannya yang parah terus itu. gini, secara logika kan dia pasti berurutan, Iya. Itu satu tempat dong atau gimana pas nabrak di Iya, jembatannya? satu tempat cuma beda dikit lah, nggak persis satu tempat beneran gitu kan. Dulu pernah gue juga, itu kejadiannya nimpa adik gue sendiri. Wah, ada sendiri nih ngalamin nih. Gue juga masih kecil lah, umuran berapa tahun ya, gue masih SMP kalau nggak salah. Adik gue SD, gue main tuh di jembatan sama adik gue. Biasalah kan anak-anak kecil dulu kan masih main di jembatan. Dia mau nyebrang nih, mau nyebrang. Kata gue jangan dulu nyebrang, mau gue pegangin dia malah lari. Padahal gue lihat nggak ada apa-apa sih tadinya. Tahu-taunya ada sepeda tuh kencang banget dari atas, ketabrak tuh adik gue. Gue langsung kan lari, gue emosi ada sama yang naik sepedanya. Tapi gue mau emosi, adik gue juga salah, langsung nyebrang. Udah gue selamatin aja deh, gue langsung bawa pulang. Kalau nggak salah lukanya di kepala sama ini hidung berdarah. Ini kejadian terakhir yang gue saksiin sendiri, sama gue hadir lah di situ. Gue tuh lagi nongkrong sama teman-teman gue nih, cuma jauh dari jembatan, jauh banget. Cuma tetap kecelakaannya tuh masih di jembatan juga yang depan rumah gue ini. Gue jauh banget, jauh lah pokoknya. Nah, si benturan kecelakaan ini kedengeran nih sama gue, sama anak-anaknya, sama temen-temen gue. Itu posisi jam 2 malam kalau nggak salah. Gue belum pada tidur tuh, biasalah anak muda masih nongkrong. Gue samperin nih ke jembatan itu, ternyata bener ada kecelakaan tunggal. Cuma si mobil doang, mobil pasir. Katanya sih dari narasumber mobilnya blong remnya. Oh, lagi-lagi rem blong ya? Rem blong lagi-lagi tuh. Itu kecelakaan tunggal. Itu si mobil nabrak besi jembatannya, sampai si besi jembatan yang kotaknya tuh kan ada tuh besi jembatan yang kotaknya tuh sampai pengok, sampai bolong tuh. Saking kencang-kencangnya tuh si mobil dari atas ke bawah bolong tuh. Si mobil posisi kebalik, bukan kebalik gimana ya, setengah badan kebalik lah, tumpah tuh si pasirnya, tumpah sampai ngalangin jembatan, satu jembatan tuh kehalangin sama dia. Cuma ada satu motor doang tuh. Itu lagi-lagi hampir memakan korban. Oh, pas lagi kecelakaan? Iya, lagi-lagi soalnya ada pengendara motor dari berlawanan arah tuh. Oh, yang dari berlawanan arah. Dia udah lihat nih si mobil dari atas. Kok jalannya maksudnya nggak kayak biasanya gitu kan, kayak yang oleng gitu kan. Nah, si motor ini untungnya dia diem dulu, dia nggak terus jalan. Oh, jadi justru si motor yang dari berlawanan arah ngelihat dari yang depan ini ada mobil lagi yang oleng gitu. Mobil begitu. Nah, dia diem nih. Kata dia kalau posisi bukan jembatan, motor udah gua gulingin nih, udah gua ke mana gitu kan, saking takutnya lihat si mobil oleng gitu kan. Semua posisi di jembatan, dia diem aja nih, diem. Nah, untungnya dia nggak ketabrak langsung sama si mobilnya. Dia cuma kena bak belakang mobil tuh kesenggol nih si badannya. Dia jatuh juga, cuma nggak parah-parah banget tuh. Mungkin kalau dia terus lanjut jalan, mungkin kena dia parah kali. Nah, si sopir ini dia nggak apa-apa, keluar biasa aja. Cuma si mobil parah, pokoknya ngalangin jalan aja, ngalangin jembatan. Cuma muat satu motor doang. Nah, si pengendara motor ini kan kena bak kesenggol tuh badannya. Yang agak parah sih ibu-ibunya. Dia bawa boncengan? Iya, boncengan bertiga. Berarti? Iya, nggak tahu suaminya, nggak tahu saudaranya kan. Laki sama perempuan sama anak tuh kecil tuh. Dibawa nih si ibunya ini ke rumah sakit. Tapi si sopir sama anaknya nggak apa-apa, biasa aja. Jadi si supir truk ini yang ngeguling justru nggak kenapa-napa dia ya? Nggak kenapa-napa dia biasa aja. Adalah luka sedikit-sedikit mah bekas benturan si mobil itu kan. Udah itu aja sih kayaknya. Soalnya itu kejadian terakhir yang gua tahu sama gua saksiin, sama gua hadir lah di situ di tempat kejadian. Jembatan yang depan rumah gue ini disebut serem, nggak serem-serem banget sih. Tapi tiap tahun tuh pasti ada kejadian, pasti ada aja kecelakaan. Entah itu parah atau enggak, pasti ada aja gitu kecelakaan.
Nah mungkin kan tadi kan Bang Dul sendiri bilang kalau jembatan ini sih nggak serem ya. Cuman kayaknya ada kesalahan dari konstruksi mungkin ya. Karena kayak abis turunan terus belokan jembatan jadi nggak kelihatan gitu kan. Iya, menurut gua juga dari situ sih. Harusnya kayak ada diubah dikit iya, gitu ya. dari pembangunannya. Atau dikasih pencahayaan gitu. Ya bisa jadi harus juga sih pencahayaannya. Soalnya kan itu turunan belokan langsung jembatan. Karena nggak kelihatan banget. Iya, itu yang menurut gue itu faktor utama sih. Ya mungkin secara logikanya begitu ya. Iya. Kita pikir secara logisnya ini ada kesalahan dari konstruksinya atau kurangnya minimnya cahaya Ya, gitu. penerangan. Cuman di satu sisi yang namanya jembatan kayak Pasti gitu ya, pasti ada sisi mistisnya. Ya, pasti ada aja itu. Ya udah, makasih banget nih Bang Dul udah Oke, mau siap. cerita di Cerita Malam. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa support channel kita dengan cara di like, komen, dan subscribe. Cerita Malam, ketika gua dan kalian harus tahu.